Selamat pagi para sahabat Verbum Domini yang terkasih di dalam Kristus. Tidak terasa kita sudah berada di saat-saat akhir dalam lingkaran Paskah. Dan pada saat-saat terakhir ini, Tuhan kita Yesus Kristus secara terang-terangan menyatakan kepada murid-muridnya bahwa tidak lama lagi Ia akan pergi meninggalkan mereka semua. Lingkaran Paskah yang belakangan ini menggunakan gereja untuk menampilkan bahwa Yesus memasuki saat-saat terakhir kebersamaannya dengan para murid, menjadi sebuah notifikasi bahwa misinya untuk menyelamatkan manusia sudah hampir usai. Dan biasanya pada saat-saat terakhir seperti ini, yang merasuki atau yang mendominasi situasi hidup kita adalah emosional. Namun, sebelum kita berlangkah lebih jauh mengenai bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih di dalam Kristus, seperti yang sudah saya sampaikan dalam pembukaan tadi, bahwa ini adalah saat-saat terakhir Yesus bersama dengan para muridnya. Dan biasanya saat-saat terakhir menjadi sebuah momen yang penuh dengan emosional. Sebab pada saat itu para murid akan kehilangan orang yang sangat mereka cintai, orang yang sangat mereka kasihi. Dan secara tidak langsung mereka akan kehilangan harapan, kehilangan pegangan. Sebab apa? Sebab guru mereka akan pergi meninggalkan mereka sekalian. Untuk itu, bersama dengan penginjil Yohanes, kita sekalian yang menamakan diri sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen, diajak pada hari ini untuk tetap berpegang teguh pada Yesus yang sekalipun pada belakangan ini menyatakan bahwa Ia akan pergi meninggalkan kita dan juga para muridnya. Tetapi satu hal yang Ia janjikan, yakni bahwa akan ada datang seorang penghibur, yakni Roh Kudus yang telah dijanjikannya. Roh Kudus menjadi pegangan bagi kita setelah kepergian Yesus. Karena itu, sudah semestinya sebagai seorang Kristen, saat-saat terakhir seperti ini, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa putus asa, merasa kecil hati, karena Yesus yang adalah Tuhan kita akan pergi meninggalkan kita sekalian. Untuk itu, sejatinya satu pesan kecil yang ingin ditampilkan oleh penginjil Yohanes pada hari ini adalah ajakan bagi kita semua, termasuk para rasul, untuk semakin mengakarkan diri pada sabda Tuhan itu sendiri, yakni kebenaran. Kebenaran yang ditampilkan Yohanes penginjil pada hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ia adalah kebenaran yang hari demi hari diwartakannya dan juga diteruskan oleh para muridnya. Dan juga tentu satu panggilan yang sama bagi kita adalah setelah kepergian Yesus, kita pun dipanggil bersama para murid untuk bersaksi tentang Yesus sebagai kebenaran ini. Untuk itu, mengakarkan diri, panggilan kita untuk mengakarkan diri dan semakin mendekatkan diri pada sabda Tuhan
sabda Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri, adalah tidak lain ajakan bagi kita sekalian untuk bisa semakin membuka diri terhadap sabda Tuhan, sehingga pada saat yang sama pun kita berani untuk mewartakan Kristus yang sekalipun pergi, tetapi Roh Kudus penghibur akan selalu menyertai dan menemani kita. Satu hal yang paling penting dalam Injil hari ini adalah bahwa terkait problematika kebenaran yang akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan yang hangat dan bahkan tidak selesai dari ruang diskusi manusia masa kini. Kebenaran menjadi sebuah problematika yang selalu diperbincangkan akhir-akhir ini dan menjadi tema yang sangat hangat di dalam setiap lingkungan ataupun lapisan masyarakat. Ada orang yang mengatakan bahwa kebenaran itu adalah apa yang saya lihat dan juga apa yang saya dengar. Dan pada saat yang ini, makna kebenaran dilihat sebagai sesuatu yang relatif dan subjektif. Dan sudah tentu, pemahaman akan kebenaran yang seperti ini bukanlah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kebenaran tidak lain dan tidak bukan adalah kesesuaian antara pikiran dan juga realita. Karena itu, ajakan bagi kita sekalian untuk sekali lagi menjadi manusia-manusia pencinta kebenaran, terlebih dalam masa corona dan juga di dalam masa era revolusi industri 4.0 yang hari demi hari manusia dibombardiri dengan ribuan informasi yang masuk, sehingga kebenaran tidak lagi menjadi sebuah pencapaian, tetapi justru sebagai sebuah ciptaan hasil rekayasa manusia belaka hanya oleh karena suatu berita atau suatu informasi disampaikan secara terus-menerus di dalam sosial media. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini akan selalu menghambat pandangan dan juga pikiran kita untuk mengetahui apa hakikat kebenaran itu sendiri. Dan sebagai seorang Kristen, jalan kita atau cara kita untuk sungguh membedah dan memilah kebenaran yang terselip di balik ribuan bahkan ratusan informasi yang kita konsumsi setiap harinya melalui dunia digital, tidak lain dan tidak bukan adalah membuka diri bagi tuntunan Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, menghantar kita pada kebenaran itu sendiri. Karena itu, sekali lagi, marilah di dalam era digital ini, di mana kita dibombardiri dengan ribuan informasi, sekali lagi kita diajak untuk menjadi manusia-manusia pewarta ataupun pencinta kebenaran. Semoga rahmat Tuhan membantu kita. Amin.